Pernahkah kamu sampai di titik di mana dada terasa sesak tanpa sebab yang jelas? Saat semua jalan yang kau tempuh seolah buntu, dan setiap langkah yang kau ambil terasa semakin menjerumuskanmu ke dalam gelap? Mungkin kamu telah berjuang lama, terlalu lama bahkan, hingga kau lupa rasanya hidup tanpa beban. Dan kini, kamu mulai bertanya pelan di hati, "Ya Allah, kapan semua ini berakhir?" Di sanalah, sebenarnya, harapan sedang diuji. Karena saat manusia hampir menyerah, di saat itulah Allah ingin melihat, adakah keyakinan yang masih tersisa? Adakah di hatimu masih tersimpan satu keyakinan kecil bahwa Dia tidak pernah meninggalkanmu, meski dunia terasa seolah menjauh? Inilah momen di mana banyak hati manusia goyah. Ada yang memilih marah, ada yang memilih diam, dan ada pula yang hanya menangis tanpa suara. Tapi percayalah, dalam diam itu, ada sesuatu yang sedang tumbuh, kesabaran yang mendewasakanmu, dan keikhlasan yang sedang disempurnakan oleh waktu. Setiap ujian, kata para ulama, ibarat malam panjang yang menakutkan. Tapi setiap malam, tak peduli seberapa pekat, pasti akan berakhir dengan fajar. Dan sebelum fajar tiba, ada tanda-tanda halus yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang hampir lulus dari ujian. 3 tanda yang sering tak disadari. 3 hal yang jika kamu merasakannya, maka ketahuilah, ujianmu hampir selesai, dan pertolongan Allah sudah mendekat. Tapi sebelum sampai ke sana, izinkan aku mengajakmu menundukkan hati sejenak, mengenang kembali perjalanan panjang yang mungkin selama ini kau jalani tanpa banyak orang tahu. Karena disitulah rahasia paling lembut dari kasih sayang Allah bersembunyi. Ada saat di mana doa terasa hampa, sujud terasa kering, air mata sudah mengering, dan bahkan zikir pun seolah tak memberi ketenangan. Kamu melakukannya, tapi tanpa rasa. Kamu bertahan, tapi tanpa tenaga. Dan di sanalah, Allah sedang mendidik jiwamu agar tidak bergantung pada rasa, tapi bergantung pada keyakinan. Kamu mungkin berpikir, aku sudah berdoa sekian lama, tapi kenapa belum juga selesai? Tapi tahukah kamu, terkadang bukan karena Allah belum menjawab, melainkan karena Dia sedang menyiapkan hatimu agar pantas menerima jawaban itu dengan penuh syukur. Seperti tanah yang keras sebelum hujan turun, hatimu perlu dipecah, dilunakkan oleh luka, dibasahi oleh air mata. Sebab hanya tanah yang lembut yang bisa menumbuhkan benih kehidupan. Dan kamu, saudaraku, sedang berada di ambang kelulusan dari proses itu. Kamu sedang dipersiapkan bukan sekadar untuk keluar dari ujian, tapi untuk lahir kembali sebagai hamba yang lebih kuat, lebih dalam cintanya kepada Allah. Kadang yang kita kira, titik akhir, hanyalah titik balik. Saat semua terasa hancur, justru disitulah ruang kosong tercipta, agar Allah bisa mengisinya dengan sesuatu yang lebih baik. Mungkin kamu kehilangan seseorang, sesuatu, atau harapan besar yang selama ini kau jaga. Tapi kehilangan itu bukan hukuman. Itu adalah ruang agar cinta Allah bisa masuk, agar kamu sadar bahwa kebahagiaan sejati tak pernah bergantung pada dunia, tapi pada Dia yang menciptakan dunia. Dan ketika kamu sudah sampai pada titik itu, titik di mana kamu tidak punya apa-apa lagi selain keinginan untuk tetap bertahan di jalannya, ketahuilah, itu bukan tanda kau kalah. Itu tanda bahwa hatimu sedang disucikan. Dan jika kamu terus bertahan sedikit lagi, kamu akan mulai melihat tanda-tanda itu muncul satu persatu. Tanda pertama, ketenangan yang datang tanpa alasan. Tanda kedua, kesadaran bahwa segala sesuatu ternyata sudah digerakkan dengan penuh kasih. Dan tanda ketiga, rasa syukur yang muncul bahkan untuk hal-hal yang dulu kau tangisi. 3 tanda itu bukan sekadar pertanda akhir dari ujian, tapi juga awal dari kehidupan baru yang lebih penuh cahaya. Namun untuk benar-benar mengenali tanda pertama, kamu harus belajar membedakan antara tenang karena selesai dan tenang karena berserah. Yang pertama datang karena hasil, yang kedua datang karena cinta, dan ketenangan yang kedua itulah yang datang dari berserah, yang menjadi bukti bahwa Allah telah meneguhkan hatimu dan mengisyaratkan bahwa badaimu akan segera reda. Ada masa dalam hidup ketika semua hal di sekitar kita tetap sama. Masalah belum selesai, tanggungan masih banyak, luka masih terasa, dan air mata belum benar-benar kering. Namun entah mengapa, di tengah semua itu, hati tiba-tiba merasa tenang.
Tenang bukan karena segalanya baik-baik saja, tapi karena ada keyakinan halus yang berbisik lembut. Semua akan baik-baik saja. Itulah tanda pertama, saudaraku, ketenangan yang datang tanpa alasan. Sebuah kedamaian yang tak bisa dijelaskan logika, tapi bisa dirasakan jiwa. Dan hanya mereka yang telah melewati ujian panjang dengan sabar yang bisa merasakannya. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Ayat ini bukan sekadar kalimat penghibur, melainkan janji. Janji bahwa ketenangan bukan hadiah dari keadaan yang mudah, tapi anugerah dari iman yang tumbuh dalam kesulitan. Karena seringkali, di saat hidup sedang terbalik dan dunia tak lagi memberi harapan, justru di sanalah hati menemukan pijakan barunya, bukan di atas dunia, tapi di hadapan Allah. Ketenangan tanpa alasan adalah tanda bahwa hatimu sudah mulai mengenal siapa pemilik segala urusan. Kau tidak lagi sibuk menuntut jawaban dari takdir, tidak lagi memaksa kehidupan untuk berjalan sesuai keinginanmu. Kau mulai percaya bahwa apapun yang terjadi, tetap ada tangan lembut yang menuntunmu dari balik layar kehidupan ini. Mungkin dulu kamu menangis karena kehilangan sesuatu yang kau anggap penting. Tapi kini, kamu mulai memahami bahwa mungkin justru dengan kehilangan itu, Allah sedang menyelamatkanmu dari sesuatu yang lebih menyakitkan. Inilah momen di mana air matamu tak lagi membawa kecewa, tapi membawa rasa syukur. Sebab kamu tahu, tidak ada satupun rencana Allah yang sia-sia. Ketenangan ini adalah tanda bahwa jiwamu sudah melewati fase gelisah karena tak tahu, menuju fase pasrah karena yakin. Dan di titik ini, kamu tidak lagi mencari penjelasan, karena kamu mulai mencintai prosesnya. Kamu tidak lagi menunggu kabar baik datang dari manusia, karena hatimu sudah percaya bahwa setiap pagi adalah kabar baik dari Allah. Kamu tidak lagi panik saat sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, karena kamu tahu bahwa rencana Allah jauh lebih sempurna daripada yang kamu buat sendiri. Itu sebabnya ketenangan ini terasa berbeda, bukan seperti jeda dari kesedihan, melainkan cahaya yang menerangi seluruh kegelapan di dalam hati. Ada sebuah kisah lembut yang sering dilupakan, tentang seorang hamba yang diuji dengan kehilangan segalanya. Dalam keadaan miskin, lapar, dan ditinggalkan, ia tetap berkata, "Alhamdulillah." Seseorang menatapnya heran dan bertanya, "Mengapa engkau tetap bersyukur, padahal tidak ada yang tersisa padamu?" Ia menjawab dengan senyum, "Karena aku masih punya Allah, dan itu lebih dari cukup." Begitulah rahasia orang yang hatinya telah menemukan ketenangan sejati. Ia tidak butuh alasan duniawi untuk damai. Karena kedamaiannya bersumber dari keyakinan bahwa tidak ada satupun yang terjadi tanpa kasih sayang Allah di dalamnya. Dan mungkin, saudaraku, kamu sedang berada di fase itu sekarang. Kamu masih dikelilingi masalah, tapi entah mengapa tidak lagi ingin melawan dengan marah. Kamu masih menghadapi kehilangan, tapi hatimu tak lagi menolak dengan kecewa. Ada bagian dalam dirimu yang perlahan berkata, "Jika ini yang terbaik menurut Allah, maka aku ikhlas." Kalimat sederhana itu, yang dulu sulit terucap, kini menjadi obat paling mujarab. Sebab di baliknya, ada penerimaan yang lahir dari luka, ada keimanan yang tumbuh dari tangisan. Dan tahukah kamu apa makna terdalam dari ketenangan tanpa alasan itu? Itu adalah tanda bahwa doamu telah sampai. Mungkin jawaban yang kau minta belum datang dalam bentuk yang kau harapkan, tapi getaran damai itu adalah kabar dari langit bahwa Allah telah mendengar semuanya. Ia tidak langsung mengubah keadaanmu, tapi ia sedang menguatkan jiwamu. Karena kadang yang perlu disembuhkan bukan keadaan, melainkan hatimu sendiri. Dan ketika hatimu sembuh, hidupmu akan menemukan arah yang baru, arah yang tidak lagi penuh takut, tapi penuh tawakal. Maka jika akhir-akhir ini kamu merasa aneh karena tiba-tiba bisa tersenyum di tengah badai, atau hatimu merasa damai meski masih dalam kesulitan, jangan anggap itu biasa. Itu adalah tanda pertama dari Allah bahwa ujianmu hampir selesai. Karena ketenangan sejati bukan tanda dari akhir penderitaan, tapi awal dari kemerdekaan jiwa. Dan setelah ketenangan itu muncul, biasanya tanda kedua akan segera menyusul,
Tanda yang lebih dalam, yang membuatmu mulai melihat kehidupan ini bukan dengan air mata, tapi dengan cahaya. Ada satu momen dalam perjalanan hidup seorang hamba yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebuah titik ketika ia menoleh ke belakang dan menyadari, segala sesuatu ternyata telah diatur dengan begitu sempurna. Bahkan hal-hal yang dulu menyakitkan, ternyata memiliki tempatnya sendiri dalam mozaik kehidupan yang indah. Saat kesadaran itu hadir, dada terasa hangat. Bukan karena semua masalah sudah selesai, tapi karena hati mulai mengerti. Tidak ada satupun kejadian yang terlewat dari kasih sayang Allah. Inilah tanda kedua bahwa ujianmu hampir selesai. Kesadaran lembut bahwa segala sesuatu, bahkan yang tampak buruk sekalipun, ternyata adalah bentuk cinta darinya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Ayat ini bukan sekadar nasihat, tapi kunci dari kedewasaan iman. Sebab tidak ada cara lain untuk bertahan dalam ujian, selain dengan keyakinan bahwa setiap hal yang terjadi adalah bagian dari rencana yang penuh kasih, meski kita belum bisa memahaminya sekarang. Dan ketika hatimu sampai pada pemahaman itu, kamu akan mulai melihat hidup ini dengan mata yang berbeda, mata yang melihat bukan dengan logika, tapi dengan hikmah. Mungkin dulu kamu kecewa karena sesuatu yang kamu inginkan tak pernah terjadi. Mungkin kamu menangis karena seseorang yang kamu cintai pergi tanpa penjelasan. Mungkin kamu marah karena hidupmu tak berjalan seindah milik orang lain. Tapi suatu hari nanti, saat kamu sudah cukup kuat untuk menatap ke belakang, kamu akan berkata dengan penuh haru, ternyata Allah sedang melindungiku waktu itu. Ia menutup pintu bukan untuk membuatmu tersesat, tapi agar kamu tidak salah masuk. Ia menunda bukan karena ingin membuatmu menunggu tanpa makna, tapi karena ia ingin memberikan sesuatu yang lebih pantas untukmu. Kesadaran ini biasanya datang perlahan, tidak tiba-tiba. Mungkin dimulai dari hal kecil. Ketika kamu melihat doa lama yang dulu tak terkabul, ternyata digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih baik. Atau ketika kamu menyadari bahwa jalan berliku yang dulu kamu keluhkan, justru membentukmu menjadi pribadi yang sabar, matang, dan kuat. Tiba-tiba kamu mengerti bahwa bahkan luka pun punya maksud. Air mata yang dulu kamu anggap sia-sia, ternyata menjadi sebab lembutnya hatimu hari ini. Kehilangan yang dulu membuatmu runtuh, justru membuatmu lebih mengenal Allah daripada sebelumnya. Dan disitulah kamu mulai berbisik pelan di hati, "Ya Allah, Engkau begitu lembut dalam menulis takdirku." Kesadaran ini menumbuhkan rasa syukur yang aneh. Bukan syukur karena keadaan membaik, tapi syukur karena hati menjadi lebih paham. Syukur karena kini kamu tahu bahwa setiap hal yang terjadi padamu bukan kebetulan. Ketika kamu ditolak, itu bukan penghinaan. Ketika kamu gagal, itu bukan kebuntuan. Ketika kamu kehilangan, itu bukan akhir dari segalanya. Semua hanyalah cara Allah mengarahkanmu agar kembali ke jalan yang benar, ke tempat yang membuatmu dekat dengannya. Dan saat kamu menyadari itu, kamu berhenti menyesali masa lalu. Karena kamu tahu, di balik setiap air mata, ada hikmah yang sedang tumbuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Sesungguhnya semua urusannya adalah baik baginya. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Dan jika ia tertimpa kesusahan, ia bersabar, maka itu pun baik baginya." Muslim, hadits ini mengajarkan satu hal yang sangat dalam. Tidak ada yang buruk bagi orang yang beriman. Sebab bahkan dalam penderitaan pun, ada kasih Allah yang tersembunyi. Kasih itu mungkin tidak terlihat dari luar, tapi terasa oleh hati yang belajar menerima. Dan di titik ini, kamu akan menyadari sesuatu yang lebih besar. Bahwa ternyata selama ini kamu tidak pernah berjalan sendiri. Kamu pikir kamu kuat karena bertahan, padahal Allah yang menegakkanmu. Kamu pikir kamu tabah karena sabar, padahal Dia yang menenangkan jiwamu. Bahkan ketika kamu merasa sendiri, ternyata ada malaikat yang diutus untuk menjagamu. Ada rahmat yang menyelimuti langkah-langkahmu, dan ada doa dari hati-hati yang tulus mencintaimu karena Allah. Semua itu tidak terlihat,
tapi nyata. Dan saat kamu menyadarinya, kamu mulai menangis, bukan karena sedih, tapi karena haru. Saudaraku, kesadaran ini adalah tanda bahwa kamu sedang mendekati akhir dari perjalanan ujianmu. Sebab tidak mungkin hati bisa setenang ini tanpa campur tangan kasih Allah. Tidak mungkin kamu bisa memaafkan jika Dia tidak menurunkan ketenangan ke dalam hatimu. Tidak mungkin kamu bisa bersyukur atas luka jika Dia tidak membukakan mata hatimu untuk melihat maknanya. Dan ketika kamu sudah sampai di tahap ini, ketahuilah, pintu keajaiban akan segera terbuka. Karena Allah tidak akan membiarkan hati yang sudah memahami cintanya terus berlama-lama dalam ujian. Biasanya, setelah kesadaran ini hadir, tanda ketiga mulai muncul, tanda paling indah dari semuanya. Tanda bahwa hatimu telah sepenuhnya pasrah, dan hidupmu akan dipenuhi cahaya baru, rasa syukur yang lahir bahkan dari luka yang paling dalam. Ada suatu waktu dalam perjalanan panjang manusia di mana air mata yang dulu terasa pahit, kini justru membuat dada terasa hangat. Rasa sakit yang dulu membuatmu ingin menyerah, kini justru membuatmu tersenyum lembut setiap kali mengingatnya. Bukan karena kamu lupa bagaimana perihnya, tapi karena kamu sadar, tanpa semua itu, kamu tak akan menjadi dirimu yang sekarang. Itulah tanda ketiga, saudaraku, rasa syukur yang muncul bahkan untuk hal-hal yang dulu kau tangisi. Sebuah tahap di mana hatimu telah tumbuh begitu dewasa dalam iman, hingga kau mampu memandang masa lalumu bukan dengan dendam, tapi dengan doa. Bukan dengan amarah, tapi dengan kasih. Dan bukan dengan penyesalan, tapi dengan rasa terima kasih. Syukur yang lahir dari luka bukanlah syukur biasa. Itu bukan hasil dari keadaan yang baik, tapi buah dari perjalanan jiwa yang dalam. Kau tidak lagi bersyukur hanya karena mendapatkan apa yang kau inginkan, tapi karena telah memahami bahwa yang Allah berikan selalu lebih baik dari yang kau minta. Kau mulai mengerti bahwa kebahagiaan bukanlah ketika semuanya berjalan sesuai keinginanmu, tapi ketika kamu percaya bahwa semua yang terjadi adalah pilihan terbaik darinya. Dan di titik itu, setiap kesulitan yang dulu membuatmu menangis, kini justru menjadi alasanmu untuk tersenyum, karena kamu melihat bagaimana Allah menulis kisahmu dengan begitu indah. Rasa syukur ini membuat hidupmu berubah. Kamu mulai berhenti membandingkan hidupmu dengan orang lain. Kamu tidak lagi iri melihat kebahagiaan orang lain, karena kamu tahu bahwa kebahagiaanmu sendiri sedang dalam perjalanan. Kamu tidak lagi mempertanyakan kenapa hidupmu penuh ujian, karena kamu sudah mengerti bahwa setiap ujian adalah cara Allah mengangkat derajatmu. Bahkan dalam keterlambatan doa yang dikabulkan, kamu tetap bersyukur, karena kamu tahu, penundaan itu bukan penolakan, tapi penjagaan. Dan setiap kali kamu mengingat masa-masa gelapmu dulu, kamu hanya bisa berkata lirih, "Ya Allah, terima kasih. Engkau tidak pernah meninggalkanku." Ada sebuah rahasia lembut dalam setiap luka yang disembuhkan dengan iman. Semakin dalam lukamu, semakin besar ruang di hatimu untuk merasakan cinta Allah. Semakin keras ujianmu, semakin kuat pula cahaya syukur yang bisa bersinar dari dalam jiwamu. Dan jika kamu kini mampu tersenyum atas apa yang dulu kau sesali, ketahuilah, itu bukan tanda bahwa lukamu sudah hilang, tapi bahwa hatimu sudah sembuh. Kau telah menjadi seseorang yang tak lagi mencari alasan untuk bersyukur, karena seluruh hidupmu kini adalah rasa syukur itu sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan dalam sabdanya, "Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri yang banyak." Ahmad, dan mungkin inilah hikmah mengapa Allah memulai perjalanan syukurmu dari hal-hal kecil, dari luka yang sederhana, dari kehilangan yang sunyi, dari kegagalan yang hanya kamu yang tahu. Sebab dari sanalah hatimu belajar, bukan hanya untuk bersyukur atas nikmat yang besar, tapi juga atas setiap air mata yang menuntunmu untuk mengenalnya lebih dalam. Ketika syukur itu telah menguasai hatimu, kamu akan merasakan sesuatu yang luar biasa, ringan. Segalanya terasa lebih mudah dijalani. Bukan karena masalahmu menghilang, tapi karena kamu sudah tidak menolak takdirmu lagi. Kamu mulai mencintai kehidupan apa adanya, karena kamu tahu, setiap detik di dalamnya adalah bagian dari kasih Allah. Bahkan hal-hal kecil seperti napas yang masih bisa terhembus, senyum yang masih bisa diberikan, dan mata yang masih bisa menangis dalam doa,
Semuanya terasa begitu berharga. Kamu sadar, tidak ada satupun momen dalam hidupmu yang benar-benar buruk, karena semuanya mengajarkan sesuatu yang baik. Dan di sanalah rasa syukurmu tumbuh, diam-diam, tapi pasti, hingga menenangkan seluruh isi hatimu. Inilah tanda ketiga bahwa ujianmu hampir selesai. Bukan karena kamu sudah bebas dari masalah, tapi karena hatimu sudah bebas dari keterikatan pada dunia. Kamu tidak lagi takut kehilangan, karena kamu tahu semua akan kembali kepadanya. Kamu tidak lagi menyesali masa lalu, karena kamu tahu semuanya sudah diatur dengan kasih. Dan kamu tidak lagi khawatir tentang masa depan, karena kamu yakin Allah yang menulisnya, dan Dia tidak pernah salah menulis takdir bagi hamba yang bersabar. Rasa syukur ini adalah tanda bahwa hatimu telah sampai pada derajat ridha, puncak dari keimanan yang tenang. Saudaraku, jika kamu kini bisa berkata, Alhamdulillah, bahkan di tengah luka, maka bersiaplah, karena pintu pertolongan Allah sudah sangat dekat. Dia melihat setiap perjuanganmu, mendengar setiap doa yang kau bisikkan dalam sujud panjangmu, dan mencatat setiap tetes air mata yang jatuh di tengah malam yang sunyi. Dan Dia akan menjawabnya dengan cara yang paling indah, di waktu yang paling tepat, karena Allah tidak pernah menunda kecuali untuk memberikan yang lebih baik. Dan bagi hati yang telah belajar bersyukur dari luka, yang telah mengenal cinta dari kehilangan, dan yang telah menemukan ketenangan dalam berserah, tak ada lagi ujian yang benar-benar terasa berat, sebab semuanya telah menjadi jalan untuk semakin dekat kepadanya. Saudaraku, setiap perjalanan memiliki akhir, namun tidak semua akhir berarti selesai. Kadang, akhir hanyalah awal baru yang lebih indah, yang sedang menantimu di balik rasa sabar dan syukur yang telah lama kau perjuangkan. Begitu pula dengan ujian hidupmu. Ia bukan hukuman, bukan juga tanda bahwa Allah membencimu. Ia adalah bentuk kasih, karena hanya orang-orang yang dicintai Allah yang diberi kesempatan untuk disucikan hatinya melalui ujian. Dan ketika kini kamu telah sampai di titik ini, di mana hatimu mulai tenang tanpa sebab, mulai sadar bahwa semua telah diatur dengan kasih, dan mulai mampu bersyukur bahkan atas luka yang dulu menyakitkan, maka percayalah, ujianmu hampir selesai. Bukan karena masalahmu akan lenyap, tapi karena jiwamu telah menemukan makna dari semuanya. Inilah kemenangan yang sejati, ketika kamu tak lagi dikuasai oleh kesedihan, tapi justru dikuasai oleh keikhlasan. Ada satu rahasia indah yang sering dilupakan manusia. Allah tidak menilai seberapa cepat kamu keluar dari ujian, tapi seberapa kuat kamu tetap berpegang padanya di dalam ujian itu. Karena sesungguhnya, kemenangan yang sesungguhnya bukanlah syarat bebanmu hilang, tapi syarat hatimu mampu berkata, Ya Allah, aku percaya Engkau sedang menuntunku. Kalimat itu, sederhana tapi dalam, menjadi cahaya yang menerangi langkahmu di jalan gelap. Dan siapapun yang berjalan dengan cahaya itu, tidak akan pernah benar-benar tersesat. Ia akan selalu menemukan arah, bahkan ketika dunia tak lagi bisa memberikan petunjuk. Sebab di dalam cahaya harapan yang berasal dari iman, selalu ada ketenangan yang tidak bisa dipadamkan oleh apapun. Renungkanlah, saudaraku, betapa banyak malam yang dulu kamu lewati dengan tangisan, tapi kini kamu bisa tersenyum mengingatnya. Betapa sering kamu hampir menyerah, tapi justru disitulah Allah menanamkan kekuatan yang baru di dalam dirimu. Setiap kali kamu jatuh, sebenarnya bukan karena kamu lemah, tapi karena Allah ingin kamu belajar bagaimana caranya bangkit dengan iman. Dan kini, ketika hatimu mulai damai, ketika langkahmu mulai ringan, itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa Allah telah menyentuh jiwamu dengan rahmat-Nya. Ia tidak pernah meninggalkanmu, bahkan di saat kamu merasa sendirian. Dialah yang selama ini menuntunmu dengan kasih yang tak terlihat, menghapus air matamu dalam diam, dan mengubah luka-lukamu menjadi kekuatan. Maka jangan takut lagi. Apapun yang menunggumu di depan, jangan hadapi dengan cemas, tapi dengan doa. Katakan dalam hatimu, Ya Allah, aku percaya pada rencana MU, meski aku tidak memahaminya. Kalimat itu akan menjadi penenang di setiap badai yang datang. Karena iman sejati bukan berarti tidak takut, tapi tetap melangkah meski takut. Bukan berarti tidak pernah sedih, tapi tetap berharap di tengah kesedihan. Dan bukan berarti tidak pernah kehilangan,
Tapi tetap yakin bahwa setiap kehilangan membawa jalan pulang menuju cinta Allah yang lebih besar. Itulah makna terdalam dari harapan yang tidak pernah padam. Harapan yang menuntunmu untuk terus bersujud, terus berdoa, dan terus percaya. Saudaraku, lihatlah ke dalam dirimu. Bukankah sekarang kamu sudah berbeda? Hati yang dulu mudah gelisah kini lebih tenang. Lidah yang dulu mudah mengeluh kini lebih sering berzikir. Pikiran yang dulu penuh takut kini lebih penuh pasrah. Dan mata yang dulu basah oleh tangis kini menatap masa depan dengan keyakinan. Itu bukan kebetulan. Itu hasil dari setiap doa yang kamu ucapkan dengan air mata. Dari setiap malam panjang yang kamu lalui dengan sabar. Dari setiap luka yang kamu terima dengan ikhlas. Kamu telah tumbuh menjadi hamba yang lebih kuat, lebih lembut, dan lebih dekat dengan Allah. Dan itu, saudaraku, adalah tanda paling nyata bahwa ujianmu telah mencapai ujungnya. Karena setelah hati belajar sabar, paham, dan bersyukur, maka yang tersisa hanyalah rahmat. Kini, mari kita tutup perjalanan panjang ini dengan doa. Ya Allah, Zat yang maha lembut, Engkau yang mengetahui setiap resah yang tak terucap, setiap tangis yang tak terlihat, dan setiap perjuangan yang tak dihargai oleh manusia. Kami datang kepada MU dengan hati yang lelah namun masih ingin bertahan. Kami mohon, jadikan kesabaran kami jalan menuju ridha MU. Ampuni segala keluh kesah yang pernah keluar dari lisan kami saat kami belum memahami hikmah MU. Dan ajari kami untuk selalu bersyukur, bahkan ketika hidup terasa sulit. Ya Allah, jika ujian ini adalah cara MU untuk membersihkan hati kami, maka kuatkanlah kami sampai Engkau ridha. Dan jika saatnya telah tiba untuk kami melihat cahaya dari balik kesedihan ini, maka hadirkanlah dengan cara yang paling indah. Anugerahkan ketenangan bagi hati yang pernah hancur, dan harapan bagi jiwa yang sempat putus asa. Karena kami tahu, Engkau tak pernah jauh, dan cinta MU selalu lebih besar dari segala kesedihan kami. Saudaraku, bila tiga tanda ini telah datang kepadamu, ketenangan tanpa alasan, kesadaran bahwa segalanya diatur dengan kasih, dan rasa syukur yang muncul dari luka lama, maka bersiaplah. Fajar sedang menyingkap malam. Doamu sedang meniti jalan menuju jawaban. Dan Allah sedang menuliskan bab baru dalam hidupmu. Bab yang lebih damai, lebih indah, dan lebih penuh makna. Percayalah, ujianmu hampir selesai. Yang tersisa kini hanyalah tugasmu untuk menjaga hati tetap di jalannya. Dengan sabar, dengan syukur, dan dengan cinta yang tak pernah padam.